peran pembinaan remaja. Nah, di sini di PPT sudah saya kasih bahwa peran pembinaan remaja ini ada 5. Semuanya yaitu, bisa lihat ya di depan ya. Ya, silakan. Ya, jadi ada 5 peran pembinaan remaja yang saya tampilkan di PPT. Yang pertama itu sebagai konselor. Nah, konseling merupakan salah satu cara yang dapat dipakai untuk menolong anak remaja yang mengalami pergaulan bebas. Nah, jadi di dalam membimbing remaja pasti ada yang namanya pembina ya, atau pembinaan seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Nah, pembina ini bisa berposisi sebagai atau bisa berperan sebagai konselor. Nah, yang kedua adalah sebagai pemimpin yang memiliki visi. Artinya adalah pemimpin konseling harus memiliki visi yang mudah dimengerti oleh remaja yang dibina. Sehingga pemimpin memiliki tujuan untuk mengembangkan pelayanan bagi remaja. Jadi peran selanjutnya itu kita harus bisa menjadi pemimpin, tetapi bukan sekedar pemimpin, tapi kita punya visi, dan visi itu harus juga mudah dimengerti oleh remaja yang dibina gitu. Nah, yang ketiga adalah sebagai pembimbing spiritualitas. Pembimbing harus memiliki tingkat pemahaman kerohanian yang tinggi dan pengetahuan tentang siapakah Yesus sebagai juru selamat, sehingga bisa membina remaja dengan baik. Nah, jadi peran ini juga sangat penting ya, karena tanpa kerohanian atau tingkat kerohanian yang baik, maka pembinaan remaja bisa dikatakan kurang efektif atau kurang baik gitu. Jadi kalau pembinanya tidak punya tingkat spiritualitas yang baik, maka apa yang akan diajarkan atau apa yang akan dilakukan kepada remaja yang dibina gitu. Karena tujuannya adalah ya, karena ini berbicara tentang remaja Kristen, berarti pembinanya atau konselornya menanamkan nilai-nilai spiritualitas. Yang keempat adalah sebagai sahabat. Nah, di umur-umur remaja itu kita tahu bahwa itu umur yang memerlukan seorang sahabat atau teman dekat gitu ya, yang dapat dipercaya sehingga bisa membawa remaja dalam pergaulan yang benar. Nah, jadi karena umur-umur itu adalah umur-umur yang kepengen punya sahabat, kepengen punya teman dekat, untuk teman curhat, teman mungkin bisa teman untuk melaksanakan kegiatan bareng. Jadi di sini pembina atau konselor pun harus bisa memposisikan dirinya sebagai sahabat, sehingga remaja bisa terbuka kepada pembina atau kepada konselor ini. Nah, yang kelima adalah sebagai pendoa bagi remaja. Konselor atau pembina juga harus bisa menjadi pendoa bagi remaja yang dididik atau dilayani ataupun dibina gitu ya. Pembimbing haruslah orang yang suka berdoa sehingga menjadi teman doa bagi anak remaja. Nah, ini juga sangat penting bahwa segala sesuatu yang pembina lakukan atau konselor lakukan kepada anak didiknya atau kepada konselinya ya harus benar-benar didasarkan dengan doa, bukan hanya sekedar mendoakan proses pembinaan atau proses konseling, tetapi juga harus mendoakan remaja sebagai konselingnya gitu. Nah, kemudian kita masuk di dalam pandangan Alkitab tentang pembinaan atau konseling kepada anak remaja gitu. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa sebagai remaja Kristen kita diajarkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang hidup gitu. Nah, Paulus sangat memperhatikan perbuatan dan tingkah laku orang Kristen. Ia berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus, di 1 Korintus 3 ayat 16, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?"
Nah, di 1 Korintus 6 ayat 19 dia katakan lagi bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini adalah dua ayat yang menunjukkan bahwa remaja harus bisa menjaga tubuhnya, harus bisa menjaga kehidupannya. Demikian juga di sini saya cantumkan dari Titus 2 ayat 6-7. Berbunyi, demikian juga orang-orang muda mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat, engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dari ayat yang saya bacakan tadi, kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah nasihat Paulus kepada seorang muda, ya, yang bernama Titus di saat itu. Nah, dari ayat ini juga kita semua bisa lihat bahwa ada dua peran yang berkaitan dengan bimbingan pastoral remaja atau konseling remaja, ya. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa Paulus menjadi pembina atau pembimbing bagi Titus, dan Titus menjadi seorang konseli atau bisa dibilang anak didikan dari Paulus gitu. Nah, tadi kalau kita baca dalam surat Paulus kepada Titus pun banyak sekali Paulus mengajarkan Titus bagaimana untuk hidup benar dan bagaimana bisa menjadi seorang yang muda tetapi bisa menjadi teladan dan berdampak kepada jemaat pada waktu itu. Nah, jadi kita bisa lihat pun bahwa di sini Paulus berhasil gitu ya, berhasil mendidik dan membina Titus, sehingga Titus ini di masa mudanya dia tidak sia-siakan masa mudanya, dia temukan jati dirinya dengan baik, dan di masa remajanya pun ya kalau kita baca bisa dia mampu menggembalakan gitu ya, dia mampu menjadi gembala atau orang kepercayaan Paulus di jemaat yang ia pimpin, tetapi itu di usia muda. Jadi bisa kita katakan bahwa pembinaan Paulus kepada Titus ini dikatakan berhasil gitu. Nah, bagi remaja dunia atau remaja-remaja pada umumnya, ya, tubuh itu adalah alat yang digunakan untuk melampiaskan hawa nafsu. Sedangkan bagi remaja Kristen, tubuh adalah kepunyaan Allah yang kudus, karena itu kita harus hidup dalam kekudusan. Artinya di sini adalah kita harus mampu bisa menanamkan kepada remaja Kristen bahwa remaja Kristen harus berbeda dengan remaja-remaja dunia lainnya, ya. Mulai dari pemaknaan tubuh mereka, pemaknaan hidup mereka, kita harus tanamkan bahwa mereka tidak boleh memaknai hidup mereka itu sama dengan orang dunia memaknai tubuh ataupun kehidupan mereka. Jadi kalau remaja-remaja dunia mendapatkan atau menanamkan dalam pikiran mereka bahwa saya punya tubuh itu untuk melampiaskan hawa nafsu, tapi kita harus bisa tanamkan kepada remaja Kristen, kepada anak-anak muda Kristen bahwa tubuh adalah kepunyaan Allah dan itu kudus, maka harus hidup di dalam kekudusan. Namun di tengah kehidupan masyarakat, ya, dan budaya saat ini remaja dituntut untuk berakar dalam Kristus. Kenapa? Karena kehidupan masyarakat dan budaya yang saya maksud saat ini adalah di mana sekarang banyak sekali hal-hal yang melenceng, ya, melenceng dari ajaran-ajaran atau nilai-nilai dari kekristenan. Itu sudah sangat familiar, sudah sangat umum kita lihat, ya, di masa-masa sekarang, bahwa apapun yang diperbuat oleh anak-anak muda sekarang sangat melenceng dari ajaran-ajaran atau nilai kekristenan. Jadi kalau tidak berakar dalam Kristus, kalau tidak ada pembinaan dari usia remaja untuk berakar dalam keyakinan, dalam agama, dalam spiritualitas, dalam Kristus gitu, ya, maka kehidupan remaja untuk selanjutnya akan rusak. Nah, memang pada dasarnya juga akan hidup seorang remaja itu adalah orang tua, keluarga, budaya, dan agama di mana seorang remaja lahir dan berkembang. Jadi untuk berakar di dalam Kristus sangat dipengaruhi oleh poin-poin ini tadi. Ya, sangat dipengaruhi oleh poin-poin yang saya sebutkan tadi. Orang tua bisa mempengaruhi remaja, bisa mengajari remaja.
untuk berakar dalam Kristus. Keluarga juga bisa, budaya dan agama juga bisa. Poin-poin ini sangat mempengaruhi bagaimana seorang remaja bisa berakar di dalam Kristus. Yeremia menuliskan di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7-8. Di sini saya potong ya, saya cut aja biar singkat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon dan selanjutnya. Nah, jadi ini juga harus kita tanamkan kepada remaja bahwa Alkitab punya prinsip yang baik, bagaimana mulai dari usia muda kita harus punya prinsip hidup yang mengandalkan Tuhan. Sehingga dari usia remaja sampai usia selanjutnya nanti, fase-fase kehidupan seorang remaja selanjutnya bisa hidup di dalam Tuhan gitu. Nah, adapun di sini saya cantumkan ciri-ciri pergaulan bebas ya. Yang pertama, pengetahuan yang lebih tentang hal-hal yang berbau negatif seperti narkoba dan pornografi. Nah, harusnya remaja yang sehat secara spiritualitas ya. Harusnya remaja yang sehat secara agama atau hal-hal positif. Maka dia akan cenderung lebih banyak tahu tentang hal-hal yang berbau positif. Tetapi sebaliknya, remaja yang tidak sehat secara spiritualitas atau yang memang sudah terjun dalam pergaulan bebas, maka pengetahuannya akan lebih cenderung kepada hal-hal yang berbau negatif. Ciri-ciri yang kedua, memiliki kecenderungan mengajak orang lain untuk melakukan hal negatif tersebut, seperti menggunakan narkoba atau seks bebas. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa remaja yang sudah terjun dalam pergaulan bebas, tidak bisa kita pungkiri dia pasti akan pengaruhi orang lain. Dia pasti akan pengaruhi teman-temannya yang lain. Nah, jadi ini sangat bahaya ya. Ini sangat bahaya. Oleh sebab itu pembinaan remaja atau konseling kepada remaja tidak hanya kita lakukan ketika remaja sudah jatuh atau sudah terjun, tetapi pembinaan juga atau konseling juga kita harus lakukan untuk membina sebelum remaja terjun gitu. Yang ketiga adalah cenderung sering mengkonsumsi minuman keras atau alkohol. Nah, ini adalah tadi sudah disebutkan di contoh-contoh yang sebelumnya. Keempat, hal-hal yang berbau agama seperti beribadah ke tempat ibadah tidak menjadi prioritas. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan poin pertama tadi ya, bahwa remaja yang sudah tidak sehat spiritualitas ataupun yang sudah terjun dalam pergaulan bebas, maka hal-hal positif bahkan di dalam keagamaan, maka itu tidak lagi menjadi prioritasnya. Yang kelima adalah memiliki sifat semena-mena terhadap orang lain, serta tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini adalah contoh yang paling sering kita temukan bahwa remaja-remaja, karena kan disebutkan kan remaja adalah umur-umur di mana mau cari jati diri gitu. Nah, kalau remaja tidak sehat secara spiritualitas, maka fase-fase ini akan menjadi fase yang merugikan orang lain gitu. Nah, ini poin kelima ini dikatakan bahwa remaja akan memiliki atau akan menghidupi sifat semena-mena terhadap orang lain dan tidak ada rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Nah, jadi ini sangat bahaya. Jadi ini perlu kita tahu sehingga kita mampu nanti membina remaja-remaja gitu. Nah, jadi menurut remaja dunia gitu ya, ini perbandingan lagi ya, antara remaja dunia dengan remaja-remaja Kristen ya. Hal-hal yang berbau negatif tadi itu adalah hal yang normal atau biasa-biasa saja. Itu mindset mereka gitu. Tetapi menurut Alkitab, semua itu memperbudak kehidupan kita sehingga kita hidup dalam belenggu dosa. Remaja Kristen yang pada umumnya takut akan Tuhan, yang pada dasarnya hidup dalam terang, yang hidupnya diharapkan senantiasa menjadi terang dan garam di lingkungan di mana kita berada seperti perintah atau kehendak Tuhan. Ya, jadi berhubungan dengan pergaulan bebas, Alkitab pun mencatat bahwa di dalam Amsal 18:24 dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, ayat di atas bukan bermaksud ya mengajak kita hanya bersahabat dengan teman-teman seiman dengan orang Kristen saja. Tetapi siapapun, siapa saja boleh jadi sahabat. Boleh jadi teman kita, boleh jadi teman sepergaulan kita. Ya, tapi dengan kata lain, pergaulan Kristen tidak eksklusif pada orang Kristen lain.
orang Kristen saja. Sebaliknya, pergaulan Kristen bukan asal bergaul. Jadi dapat merusak kehidupan dan menjerumuskan kita. Tetapi pergaulan Kristen yang diharapkan adalah pergaulan yang bertanggung jawab, beretika, dan pergaulan yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Ya. Yang terakhir adalah prinsip pergaulan sesuai Alkitab dan kasih Kristus. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah. Kita bisa baca nanti 1 Korintus 10 ayat 21 dan Kolose 3:23. Di sini artinya adalah ketika kita harus bisa tanamkan kepada remaja bahwa apapun pergaulan yang ia lakukan itu adalah pergaulan yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, yang kedua, demi orang lain atau pergaulan yang demi orang lain. Di dalam 1 Korintus 10:24 nanti kita bisa baca sendiri. Nah, pergaulan demi orang lain ini artinya adalah kita harus mampu mempedulikan orang lain, dan itu juga harus kita mampu tanamkan kepada remaja binaan bahwa pergaulannya itu harus mampu menjadi dampak bagi teman-temannya, bagi orang lain, sehingga ia mampu mengimplementasikan kasih Kristus dalam pergaulannya. Nah, yang ketiga adalah kebaikan bagi diri sendiri, 1 Korintus 10:23. Artinya bahwa apapun pergaulan yang dilakukan oleh remaja itu harus baik bagi dirinya sendiri. Jadi jangan sampai pergaulannya malahan merusak dirinya sendiri. Yang ketiga, saling percaya. Keempat, saling menghargai. Yang keenam, saling mengasihi. Nah, jadi ini ada 6 poin yang saya temukan, dan mungkin banyak poin-poin lainnya, bagaimana prinsip-prinsip pergaulan yang sesuai dengan Alkitab dan kasih Kristus yang bisa kita teladani ataupun yang bisa kita tanamkan kepada mungkin kepada remaja-remaja yang akan menjadi binaan kita ke depan. Nah, inilah 6 poin yang saya temukan gitu. Nah, kesimpulan adalah membutuhkan pertolongan Tuhan agar kita bisa menjaga kekudusan kita di tengah maraknya pergaulan bebas yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan dalam bimbingan pastoral terhadap remaja dalam pergaulan bebas adalah pemahaman tentang isi Alkitab. Peran pembina ataupun konselor khusus anak remaja menjadi hal penting di sini. Oleh sebab itu, pembina atau konselor anak harus mampu menjaga kehidupannya, sehingga konseli mampu menaruh kepercayaan dan meneladani kehidupan dari konselor itu sendiri. Nah, jadi untuk kita juga bahwa kalau ke depan menjadi seorang pembina atau menjadi seorang konselor, maka apapun yang mau kita ajarkan kepada remaja atau siapapun yang menjadi binaan, itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita mampu menjaga kekudusan hidup, menjaga hidup untuk benar gitu. Karena bagaimanapun juga kalau kita membina seseorang, maka orang itu akan melihat diri kita dulu. Nah, kalau orang lain bisa melihat diri kita bahwa kita baik, kita benar gitu, maka konseli atau mungkin baik dari kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Mungkin banyak kekurangan, kesalahan, kami minta maaf, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Freddy. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke.